channel BKC. Di video ini gue pengen unboxing lagi beberapa ikan-ikan yang masuk, dikarenakan memang stok kita yang di akuarium depan ini kosong. Jadi untuk teman-teman udah pernah datang ke BKC, mungkin bisa tahu ya lokasi akuarium kita memang ada di depan dan ada juga di belakang. Untuk yang depan ini masih agak kosong, hanya beberapa ikan yang masuk yang ada misi, kayak di sini ada ikan bejaye, di sini ada ikan campungan. Memang kita biasa dibedain untuk ikan-ikan angel itu biasa di bagian belakang, dikarenakan kita suka ada beberapa angel yang butuh proses yang lebih lama untuk makan pelet, jadi kita kasihnya ikan rebon. Dan di depan ini masih ada ikan, ada dori yang saya segede banget yang kita taruh di sini. Ya, untuk lanjutan ikan-ikan apa yang masuk nanti dilanjutin di video ini. Dan untuk teman-teman yang belum tahu bahwa BKC sudah bisa untuk datang kembali ke toko di dalam BKC, tapi dikarenakan dalam kondisi yang PSBB seperti ini, kita juga harus menjaga kesehatan kita, jadi dibatasi satu orang yang masuk ke dalam BKC harus dengan appointment yang ada di nomor deskripsi di bawah. Jadi kalau memang pengen melihat langsung biota ataupun ikan yang diminati oleh teman-teman, bisa langsung kontak dulu, jadi ada appointmentnya sehingga kita bisa kasih tahu penjaga atau pegawai yang ada di BKC ini. Dan biasanya di saat ikan-ikan baru nyampe, kita biasanya dibarisin dulu ya sesuai dengan jenisnya, supaya kita bisa menyortir ataupun mengabsen ikan-ikan yang masuk ke kita sesuai sama list yang diberikan oleh supplier. Nah, seperti ini ada bintang komodo, habis itu ada ular pita hitam. Nah, ular pita hitam juga ada 2 jenis biasanya, terus ada buntel juga. Dan ada juga botana kasur. Di sini juga ada lagi banyak banget jenis-jenisnya di sini. Dan yang panjang-panjang itu ada hiu ini ya. Nah, ini hiu toke yang kecil, ada juga hiu tiny yang kayak seperti kemarin masuk. Dan apa yang kita lakukan di sini, mengapungkan ikan-ikan tersebut di dalam bak penampungan kita atau karantina kita pertama, karena supaya untuk menyamakan dulu suhu yang ada di bak dan yang ada di plastik. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, itu sangat penting sekali dan betul-betul diikuti ya. Dan di video BKC juga kita memberikan cara untuk aklamasi ikan, dari kita samakan dulu suhu di plastik supaya diapungkan seperti yang tadi, dan berikutnya juga kita drip. Ada dripnya juga, caranya dengan jelas ada juga di video kita ya, jadi teman-teman bisa lihat apa fungsinya. Kenapa jangan disepelekan hal seperti itu, dikarenakan supaya parameter yang ada di akuarium teman-teman nih sama yang di dalam plastik itu sama, jadi supaya ikan itu tidak kaget, karena kalau udah kaget ada kemungkinan besar ikan juga bisa mati ataupun sakit. Dan yang pertama ini ada ikan buntel. Di sini ada banyak banget jenis buntelnya, dan buntel ini biasanya dipisahkan ya dalam aklamasinya, dikarenakan mereka ini kalau mengeluarkan racun, ada yang stres, itu bisa mengeluarkan racun dan meracuni seluruh air yang ada di bak tersebut nih. Seperti ini buntelnya masih menggembung, dan kalau di saat udah meracuni itu berakibat bisa fatal ya teman-teman. Ikan teman-teman itu bisa mati. Nah, ini ada trigger motor, ada satu, termasuk predator juga. Nah, ini ada buntel iris, ini juga kondisinya kurang sehat dan akhirnya nggak selamat. Jadi ada buntel-buntel itu juga ada macam-macam ya teman-teman. Ada yang puffer, ada yang kotak, ada yang jenisnya kotak, ada yang buntel. Di sini ada buntel babi, ada buntel anjing juga. Jadi motifnya itu bisa beda-beda. Jadi teman-teman, tapi kalau yang mau merah puffer ini harus benar-benar hati-hati, karena bisa berakibat fatal ke akuarium teman-teman. Kalau nggak cepet-cepet diangkat, ikan airnya itu bisa crash. Dan yang di sini ada ikan-ikan kecil, ada keling merah. Nah, di sini ada keling kuning ya. Ini keling kuning yang biasa kalau tanknya kecil itu juga bisa pakai keling kuning ini, ataupun tanknya besar biasanya banyak supaya terlihat rame ya, warna-warni. Nah, ini ada keling liris. Kalau ini rekomendasi banget buat teman-teman yang main koral, karena makanin hama-hama yang ada di koral baru teman-teman tuh, cacing-cacing bisa dimakanin. Nah, ini ada keling merah. Ini buntut belakangnya udah agak lebih biru, karena keling merah ini yang belum tahu mereka akan jadi keling asli. Nah, ini ada botana ekor putih.
Untuk keling-keling tadi itu reef safe ya teman-teman. Nah ini ada keling total asli, jadi belakangnya itu warna orange. Jadi kalau teman-teman mau lihat detail betul-betul fotonya dengan close up, itu bisa di Instagram kita ya, di BK Cheshire Marine. Yang berikutnya di sini ada jagungan. Nah jagungan ini tadi ini masuk ada 2 piece, tapi yang gede ini kayak agak-agak teler ya. Saya tapi masih coba untuk dikarantina, mudah-mudahan tetap selamat. Dan yang ini yang satunya lagi tuh yang jagungan yang kecilnya. Kalau itu seger ya teman-teman. Nah ini ada botana masih sama nih, botana ekor putih. Berikutnya ada botana coklat. Ini juga ada 2 tapi yang satunya nggak selamat. Ini botana ini reef safe ya. Jadi kalau teman-teman yang punya koral itu bagus untuk piara ikan botana. Nah ini ada botana kuning yang masih kecil. Dede nanya juga, ini ready ada 1 piece aja untuk botana kuningnya. Nah ini ngumpul-ngumpul nih semua hampir sama sih. Dan di sini ada jenis ini jenis namanya tuh Rainbow Way ya. Saya juga baru dapatnya. Jadi bawahnya tuh kuning, atasnya tuh orange metallic. Ini termasuk jenis Antias ya teman-teman ya. Antias ataupun Rainbow. Nah ini ada roket anten ungu. Kemarin juga di unboxing juga ada masuk ya. Ini juga masuk lagi 2 piece. Berikutnya kita juga ada, nah ini masih sama Rainbow Way tadi ya. Jadi warnanya tuh kalau di akuarium baru terlihat bagus ya, karena kelihatan motif badannya. Nah ini ada Rainbow Gadis. Ini yang biasa dibeli sama teman-teman ya kan, mereka juga sukanya tuh karena mereka schooling, jadi terlihat bagus. Dan yang ini bibir merah. Nah bibir merah ini badannya tuh warna kayak pink, atasnya tuh warna orange tuh kayak garis line warna orange, jadi terlihat sangat bagus. Dan untuk teman-teman yang mau melihara Antias, gue sih nyaraninnya makannya untuk pertama itu kita kasih rebon ya. Jadi sampai dia sehat dulu, adaptasi. Nah ini bibir ungu. Nah ada yang bilang katanya ini tuh sepasang, jadi bibir merah, bibir ungu itu jantan dan betina. Tapi saya juga kurang tahu pasti. Jadi kalau teman-teman yang udah lebih tahu bisa komen ya. Nah ini ada dokter asli. Jadi dokter ini sama seperti dokter B. Mereka ini yang makan parasit ikan, jadi recommended. Dan dokter pun ada banyak banget jenisnya. Ini dokter asli, ada dokter emas, ada dokter B. Jadi tapi fungsinya juga bagus dan warnanya aja yang beda-beda ya. Nah ini kan masih agak kecil ya. Nanti di saat besar badannya itu akan berubah jadi lebih kuning dan buntutnya malah hitam. Jadi mereka juga bermutasi nih warnanya. Berikutnya di sini ini juga masih sama Rainbow Way itu ada masuk 4 piece ya tadi. Dia agak belibet juga saya ngelihatnya. Nah ini ada Exocet Violet. Nah ini yang suka berubah-ubah warna nih, hologram. Nah ini jenis Exocet ini teman-teman. Dan mereka juga kalau teman-teman mirip Exocet, gue sih nyaranin kalau gue kasih makannya rebon ya. Berikutnya kita ada nih Rainbow jempol. Jadi ada, saya juga ngerti sih kenapa dipanggilnya Rainbow jempol. Nah kalau saya saranin kalau teman-teman miara ikan yang damai ya, jangan digabung sama ikan-ikan yang galak. Kayak contoh betok itu memang agak galak teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau udah semakin besar nanti ikan-ikan yang baru apalagi yang size kecil tuh dihajar sama dia. Nah ini ada Rainbow bulan. Ini termasuk jenis rainbow yang high grade ya. Jadi ada rainbow bulan, rainbow Jepang. Dan dua-duanya ini badannya mirip nih, montok. Jadi bulat, lebih ngebulet dia ya, rainbow bulan dan rainbow Jepang ini. Nah ini ada rainbow bulan dan dia ada 2 size nih. Saya lupa videoin tuh. Ada yang satu lagi size-nya S kecil. Dan di sini ada beberapa ikan lagi. Ini ada ikan Morris. Ada 4 piece. Nah ini biasanya kalau Morris di akuarium kita ya yang agak gede, mereka ini kalau digabungin itu suka schooling nih, suka berenangnya barengan gitu.
Dan memang katanya Morrisnya agak susah dirawat, tapi kalau kita biasa suka, dia doyan banget sama sawi tuh. Dia suka banget, kita kan memang suka kasih juga sayuran ya, ataupun rebon, sampai mereka akan terbiasa untuk tidak takut ya, mentalnya bagus, dan mereka akan berani untuk makan pelet di saat lihat teman-teman yang lain makan juga. Berikutnya di sini ada angel swallow kuning. Nah, ini termasuk jenis angel yang reef safe. Jadi jenis angel belus itu reef safe ya, yang saya tahu teman-teman. Jadi kalau swallow sih udah pasti, karena saya juga pernah coba. Kalau belus saya belum pernah coba, tapi pelanggan saya yang beli memang bilangnya mereka reef safe. Dan ini juga swallow tuh ada dibagi, ada tiga jenis. Nah, ini ada keling leopard. Nah, ini yang saya pernah bilang, keling batik itu mirip sama keling leopard, tapi harganya bisa beda sekali ya teman-teman. Jadi keling leopard ini motifnya itu kayak leopard kali ya. Jadi bagus kalau kena lampu teman-teman. Nah, ini ada masuk lagi angel Kennedy, termasuk dwarf angel. Jadi angel yang nggak bisa gede. Tapi biasanya kalau di satu akuarium tuh angel Kennedy itu biasanya hanya satu ekor. Kalau enggak mereka suka saling hajar tuh teman-teman. Itu kenapa jadi kalau orang miara angel Kennedy itu cuma satu, ataupun kayak jenis-jenis botana juga, kita juga harus tahu karakternya ya, jangan sampai mereka akan saling berantem satu sama lain. Nah, ini ada botana tadi, botana kasur yang tadi saya bilang. Nah, kalau botana kasur ini kita kan botana kasur, kalau di luar itu sohal tank. Mereka juga aktif ya. Kalau botana kasur tuh berenang tuh aktif sekali, jadi kanan kiri. Cuman kadang jeleknya mereka suka ngisengin ikan lain. Kalau ikan lain kayak contoh dia ngisengin botana lain yang galak, mereka mentalnya bisa ngedrop dan ujungnya bisa mati. Nah, ini ada botana kacamata. Dia mirip sama kayak botana Japon ya. Sekilas itu beda-beda tipis lah. Tapi harganya bisa sangat jauh sekali teman-teman. Dan di sini ada ikan, nah ini scorpion jenis Nils atau kembang ya. Nah, ini biasanya, tapi dia makan ikan. Jadi termasuk predator, mereka makan itu disedot. Jadi gabunginnya sama ikan-ikan yang predator juga. Nah, ini ada ikan trigger kembang. Nah, ini yang lambangnya dari BKC teman-teman, ikan trigger kembang ini. Nah, bentuknya ini seperti ini. Ini ada 2 piece yang masuk. Memang size-nya gede-gede. Ini lagi belum musimnya ya, banyak yang nyari ke kita tuh yang size kecil, tapi lagi belum musim ini juga dapat yang size agak gede. Dan kalau teman-teman yang miara ini, ikan triggernya ini tuh suka mindahin karang teman-teman. Mereka tuh agak jahil dan giginya itu sangat tajam, jadi harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai kita naruh jari kita di depan mulutnya, karena itu benar-benar dia bisa gigit. Dan kedua, kalau teman-teman miara ikan trigger itu tidak bisa miara udang biasanya. Udang, kepiting itu dihajar sama dia. Jadi yang cangkang-cangkangnya keras itu betul-betul dihantam. Jadi teman-teman harus hati-hati dan tahu juga karakternya. Dan ikan trigger ini sih biasanya kalau nggak diganggu nggak terlalu dia. Tapi kalau udah sampai diganggu, itu ada pelanggan saya ikan French Angelnya tuh matanya sampai buta. Jadi dimakan satu sama dia, digigit. Jadi itu kenapa karakternya itu memang aneh-aneh ya setiap ikan. Dan ini yang tadi saya bilang, ini ada hiu tiny, ada hiu bambu. Ini masuk ada banyak nih teman-teman. Dan nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi karakter mereka ini biasanya mereka ngendap di bawah ya. Dan kalau misalnya mereka itu ada yang ganggu ataupun baru masuk, kayak ini kan ada beberapa nih yang udah diam, udah anteng, dia udah tenang. Ada juga yang mereka berenang-berenang, jadi kayak loncat-loncat ke atas. Nah, itu hal yang biasa karena memang ikan hiu ini mereka sebetulnya nokturnal, jadi geraknya itu pas malam. Tapi kalau misalnya dia anteng ya, lebih banyak diem di bawah. Jadi kalau akuariumnya itu kecil juga dia nggak terlalu butuh. Dan untuk makannya biasanya kita kasihnya tuh udang
ini udang untuk predator yang putih-putih tuh biasanya kita kasih, ataupun ikan cere beku ya, jadi di depan mulutnya. Nah itu memang biasanya mereka butuh adaptasi. Jadi kalau teman-teman beli ikan langsung dikasih langsung mau makan, itu nggak semua ikan seperti itu teman-teman. Jadi setiap ikan butuh adaptasi. Di setiap tank barunya ada yang langsung mau makan, ada pun yang tidak. Yang tergantung dari tank mate-nya dia juga. Dan ini ada Raja Nata warna emas. Nah ini gold ya, jadi terlihat ya beda. Yang biasa itu kan warna merah yang murah, jadi full merah doang. Nah ini ada yang gold. Dan ini juga ada ular pelangi atau ular pita ya. Nah ini biasanya ini ada dua warna, satu yang warna hitam, satu lagi warna biru. Warna birunya juga nyala. Jadi kalau mereka dibilang ular pita tuh karena kalau bergerak itu seperti pita ya, di laut pun seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube ular pita itu seperti. Nah ini mereka juga gak terlalu agresif ya, dia mereka lebih anteng. Makannya pun biasanya rebon ataupun yang udang-udang yang lebih kecil yang masuk ke dalam mulutnya dia. Tapi kalau mereka memangsa langsung udang, itu saya belum pernah lihat. Dan untuk teman-teman yang pengen melihara ikan hiu ini, jadi ikan hiu, ikan pari itu bermasalah sama koper ya. Jadi karantina koper itu nggak bisa dikasih ke dia. Dan salinity itu harus tinggi teman-teman, jadi harus 1024, nggak bisa rendah dari itu. Di saat rendah itu mereka akan susah untuk bernapas dan bisa mati. Jadi teman-teman harus tahu. Dan ini ada juga ikan barong ataupun kerapu salju ya. Kalau yang saya tahu sih namanya kerapu salju. Nah ini ada bintang komodo teman-teman yang saya besar. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Terima kasih buat dukungannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.